Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Prescribing for Liquid Defecation. Berikut adalah identitas lengkap dari anggota SGDB 3 yang berjumlah 13 orang. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ayurania dengan 3 digit PIN terakhir 070. Saya akan menjelaskan bagian problem atau permasalahan. Berdasarkan pemeriksaan, pasien didiagnosis menderita disentri. Hal ini terlihat dari keluhan Miss Noni yang datang ke puskesmas dengan keluhan BAB cair yang lebih dari 6 kali per hari, sedikit demi sedikit, dan keluar lendir, darah, serta demam. Berdasarkan gejala tersebut, dapat dilihat bahwa pasien ini menderita penyakit disentri entamoeba histolitika. Sampel tetap atau segar, kepadatan parasit, dan pemilihan metode. Jika dicurigai disentri amoeba, sampel feses harus diperiksa sesegera mungkin dalam beberapa jam setelah pengambilan sampel. Motilitas tropozoid dapat diamati jika sampel disimpan di lingkungan hangat sampai pemeriksaan. Jika sampel tinggal disentri yang mengandung tropozoid dibiarkan terlalu lama sebelum pemeriksaan, organisme tersebut cenderung mengalami degenerasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Tujuan terapeutik pada kasus Ibu Noni, seorang pasien berusia 35 tahun dengan keluhan defekasi cair, frekuensinya lebih dari 6 kali per hari, tinja sedikit-sedikit, mengandung lendir dan darah, serta mengalami demam, adalah untuk mengatasi frekuensi berlebih pada defekasi pasien tersebut, mengatasi kandungan abnormal pada tinjanya yaitu lendir dan darah, serta mengatasi demam. Adapun tujuan terapeutik ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, bertujuan untuk mengobati defekasi berlebih pada Ibu Noni yang disebabkan oleh entamoeba histolitika. Akan tetapi, Ibu Noni juga dapat melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan fisiologis pada tubuhnya. Yang kedua, bertujuan untuk mengobati kandungan abnormal pada tinja Ibu Noni. Infeksi entamoeba histolitika menyebabkan ulcer pada dinding usus Ibu Noni sehingga tinjanya mengandung lendir dan darah. Mengetahui adanya infeksi entamoeba histolitika dapat memberikan sasaran terapi yang tepat untuk mengeliminasi infeksi tersebut. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Regina Flora Putopolo dengan 3 digit NIM terakhir 056. Untuk terapeutik objektif ketiga bertujuan untuk mengidentifikasi demam yang dialami oleh Ibu Noni. Apabila demam tersebut merupakan gejala dari disentri, dapat diberikan antipiratik untuk mengurangi demam. Pasien yang mengalami disentri juga rentan untuk mengalami kekurangan cairan tubuh akibat frekuensi defekasi yang berlebihan. Terapi rehidrasi oral atau intravena dibutuhkan untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare. Jadi secara keseluruhan, tujuan terapeutik pada kasus Ibu Noni adalah untuk mengatasi disentri yang diderita. Tujuan ini juga akan mencakup resepan obat untuk mengatasi disentri yang optimal, serta mencukupi cairan tubuh yang hilang akibat disentri. Saya Nyoman Fairagia Usasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan farmakokinetika dari obat metronidazol. Obat metronidazol sendiri merupakan obat yang secara in vitro itu aktif untuk melawan bakteri anaerob termasuk amuba yang menjadi penyebab penyakit diare pada kasus di atas. Nah, obat metronidazol oral ini dapat dengan mudah diserap serta menembus semua jaringan melalui suatu proses difusi yang sederhana. Nah, konsentrasi intrasel dari obat metronidazol ini dapat dengan cepat mendekati kadar ekstrasel. Konsentrasi plasma puncak dari metronidazol tercapai dalam kurun waktu 1-3 jam saja. Pengikatan protein kedua obat tergolong rendah, yaitu sekitar 10-20%. Waktu paruh dari obat metronidazol adalah 7,5 jam, di mana metronidazol dan metabolitnya ini terutama diekskresikan melalui urin. Nah, clearance plasma dari metronidazol sendiri berkurang pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Gugus nitro pada obat metronidazol ini secara kimiawi itu akan mengalami reduksi pada bakteri anaerob serta protozoa yang bersifat sensitif. Produk-produk dari reduksi ini reaktif berperan terhadap aktivitas antimikroba. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandra Wilasita Subah Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin melanjutkan mengenai farmakodinamics dari metronidazol. Metronidazol merupakan senyawa yang memiliki berat molekul rendah serta dapat berdifusi melewati membran sel dari mikroorganisme yang memiliki sifat anaerobik dan berperan sebagai produk.
di dalam sitoplasma bakteri atau organisme organel tertentu yang ada dalam protozoa, obat ini akan aktif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai safety, efficacy, suitability, and cost dari obat metronidazole. Untuk yang pertama, safety. Penggunaan metronidazole sebaiknya mengikuti petunjuk dokter untuk memastikan keamanannya. Seperti halnya obat-obatan lain, metronidazole berpotensi menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan, mual, dan lain-lain. Pengguna juga disarankan untuk menghindari konsumsi alkohol selama menggunakan metronidazole untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan. Yang kedua, efficacy. Metronidazole terbukti efektif dalam mengobati sejumlah infeksi bakteri dan parasit seperti diare yang disebabkan oleh amoeba pada kasus di atas. Yang ketiga, suitability. Metronidazole sesuai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri anaerob, protozoa, dan beberapa jenis bakteri lainnya. Diare yang disebabkan oleh amoeba dalam kasus di atas juga cocok untuk diobati dengan antibiotik metronidazole. Namun, tidak semua jenis infeksi dapat diatasi dengan metronidazole, dan dalam beberapa kasus mungkin dokter lebih merekomendasikan obat alternatif yang lebih sesuai. Dan yang terakhir, harga metronidazole. Harga dari metronidazole bervariasi tergantung pada merek dagang, dosis, dan bentuk sediaannya. Namun secara umum harga dari metronidazole tergolong murah, yaitu dimulai dari rentang 5.000 hingga 10.000 per 10 tablet. Mungkin sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan bagian regimen dosis dan algoritma terapi. Pada regimen dosis, yang dianjurkan bervariasi tergantung pada indikasi dan populasi pasien. Dosis untuk infeksi yang diakibatkan oleh amoeba seperti kasus di atas adalah sebagai berikut. 1. 750 mg 3 kali sehari selama 5-10 hari. Lalu untuk algoritma terapi dengan metronidazole melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Dosis pemuatan 15 mg per kilogram intravenal untuk infeksi anaerobik. 2. Dosis pemeliharaan 7,5 mg per kilogram per oral atau intravenal setiap 6 jam selama 7-10 hari. Lalu yang ketiga, pemantauan. Pantau tanda-tanda toksisitas terutama pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal. Yang keempat adalah terapi kombinasi. Pengkombinasian divaksimin dan metronidazole dapat mengurangi volume tinja encer dan gejala terkait. Pengkombinasian ini merupakan pilihan yang efektif dan aman secara klinis dalam penelaksanaan empiris diare akut dengan berbagai etiologi. Durasi terapi bervariasi tergantung pada indikasi dan respon pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Citra dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini kami meresepkan kepada Miss Noni yaitu metronidazole 500 mg dengan bentuk sediaan tablet sebanyak 15 buah. Kemudian diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet dan diminum setelah makan. Jadi kira-kira obat ini dikonsumsi selama 5 hari. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Nimade Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Berikutnya, evaluasi. Metronidazole memiliki beberapa efek samping, mulai dari efek samping ringan seperti mual, muntah, dan diare, hingga efek samping serius yang jarang terjadi seperti nefrotoksisitas, neuropati optik, neuropati perifer, dan ensefalopati. Jika muncul efek samping tersebut, penggunaan dari metronidazole ini dapat dihentikan. Penggunaan metronidazole dalam bentuk oral diberikan dalam rentangan 7-10 hari. Jika kondisi pasien masih belum membaik, perlu dilakukan evaluasi ulang secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Selama dan setelah terapi dengan metronidazole, perlu dilakukan pemantauan dengan hitung darah lengkap. Ketika gejala neurologis muncul, hentikan penggunaan metronidazole. Pasien lanjut usia dan pasien yang sebelumnya didiagnosis menderita gangguan hati berat serta penyakit ginjal stadium akhir juga harus diawasi secara ketat. Baik, perkenalkan, nama saya Jinisi Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Jadi, pasien diinformasikan bahwa metronidazole dapat secara efektif mengatasi liquid defection akibat bakteri E. histolica. Dan juga, sebaiknya pasien juga diinstruksikan untuk mengonsumsi obat sesuai dengan dosis dan juga dengan tekun mengonsumsi obat tersebut. Selain itu, pasien juga perlu
diinformasikan bahwa penggunaan metronidazol dapat menyebabkan beberapa efek samping, diantaranya kebingungan, kemudian neuropati, perifer, rasa logam, mual, muntah, dan diare, serta dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, vertigo, halusinasi, kejang, atau gangguan penglihatan dan perubahan warna urin. Baik, perkenalkan nama saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dikomunikasikan, diinformasikan, dan diedukasikan kepada pasien. Dalam kasus, pasien perlu diinstruksikan mengenai penggunaan metronidazol dan penyimpanannya. Obat disimpan pada suhu 15 hingga 25 derajat Celcius dan harus dilindungi dari cahaya matahari. Pasien diberikan peringatan untuk tidak mengonsumsi alkohol apabila sedang menggunakan obat ini. Apabila penggunaan obat menyebabkan terjadinya gejala neurologis yang abnormal, maka pasien dapat menghentikan terapinya. Apabila segala informasi dan edukasi telah diberikan, pastikan pasien mengerti akan semua hal penting. Kita sebagai dokter juga dapat meminta pasien untuk mengulang kembali informasi-informasi yang penting dan dapat juga mempersilahkan pasien untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya dianggap kurang jelas. Sekian presentasi dari SGD kami, terima kasih.